Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh sukacita. Oleh karena kita bisa merasakan hadiratnya Allah. Kita berada dalam hadiratnya Allah. Dan Allah secara pribadi lewat firman-Nya. Yaitu pribadi firman-Nya mendatangi hidup kita. Hari ini kita akan tuntaskan saudara. Saya akan melanjutkan lagi kepada saudara. Tentang keimamatan bagi gerejanya. Yaitu sekarang berbicara tentang Melkisedek. Mari saja kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Yaitu pribadi firman. Mendatangi hidup kami. Memenuhi hidup kami. Sehingga itu menjadi pribadi kami. Terima kasih. Karena kami dituntun oleh Tuhan. Supaya kami bisa mencapai kesempurnaan. Ketika kami masih hidup di dunia ini. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan tanpa batas. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Dari Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5. Dari ayat 10. Ia dipanggil, maksudnya adalah Kristus. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kemudian dikatakan di Ibrani 5 ayat 6, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sekarang saudara harus benar-benar bisa menyadari. Nama Melkisedek disebutkan berkali-kali. Dan Yesus mengikuti keimamatan yang kekal ini adalah menurut peraturan Melkisedek dan bukan menurut aturan Harun. Siapkan diri saudara. Dari Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14. Mulai ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ya, seorang imam besar. Imam Allah yang maha tinggi, maksud saya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihat saudara. Yang pertama saudara bisa lihat, bahwa sungguh Melkisedek itu adalah meskipun dia seorang raja, tapi dia juga adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Saya mau beritahukan pada saudara, bahwa bukti-bukti bahwa dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Yang pertama yang menonjol di sini, dia menyongsong Abraham. Dia berinisiatif. Bukankah keimamatannya Allah? Keimamatan itu adalah selalu Allah merupakan jalan, merupakan cara. Supaya Allah memprakarsai, berinisiatif, mendatangi manusia untuk memulihkan hubungan dengan manusia. Dan saudara bisa lihat di sini, yang kedua adalah dia membawa roti dan anggur. Roti dan anggur pada saat selesai peperangan, saat saudara selesai mengalami kemenangan, pada saat itu Abraham mengalaminya. Dia membawa roti dan anggur untuk menyegarkan dirinya kembali lagi.
Yang ketiga, ia memberkati Abraham dengan berkat yang telah dia temukan oleh imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Dia temukan, itu adalah berkat yang dikhususkan oleh Abraham. Makanya dia mengatakan di ayat 19-nya. Ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Dia temukan itu. Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Berarti Abraham bisa mengalahkan itu. Karena Allah turut campur tangan pada saat peperangan melawan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersama dengan Kedorlaomer. Melawan Sodom dan Gomora. Dan ketika Abraham melakukan perlawanan terhadap Kedorlaomer dan raja-raja yang bersama dengan dia, dengan Kedorlaomer ini, Allah campur tangan. Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, tahu itu. Itu sebabnya dia melihat dari dalam alam roh. Saya katakan alam roh. Jika terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Seolah-olah dia katakan ini, Abraham, engkau tidak akan pernah bisa menang kalau Allah tidak menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihat saudaraku. Di keimamatan Harun atau Lewi, Allah perintahkan. Karena apa? Karena Lewi tidak memiliki bagian pusaka tanah. Dan mereka hidup karena Tuhanlah menjadi pusaka buat ini. Itu sebabnya mereka memberikan 1/10. Diperintahkan. Maka mereka bisa harus memungut persepuluhan itu. Tapi jauh sebelum Yakub lahir, yang melahirkan Lewi. Lewi ada sebelum yang menghasilkan Bani Lewi, keturunan Harun yang menjadi imam. Sebelum itu, Abraham telah tahu, melihat satu keimamatan. Dan hari itu, dia bertemu dengan imam Allah yang maha tinggi. Dari keimamatan itu. Imam, bukan imam besar. Imam Allah yang maha tinggi. Dari keimamatan yang hidup pada masa dia. Dan dia memberikan perpuluhan. Sebagai tanda hormat. Sebagai tanda bahwa orang ini lebih tinggi. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Memberkati. Abraham memberikan persembahan. Lalu kemudian dia memberikan roti dan anggur. Melkisedek imam ini menyongsong. Itu semuanya adalah karakteristik keimamatan yang kekal. Yang telah ada. Jauh sebelum Allah membuat keimamatan Harun dan Lewi. Kita lihat di sini beberapa ayat kita tangkap. Lalu kemudian kita akan dapatkan pengertiannya. Supaya saudara jangan salah menangkapnya. Perhatikan baik-baik. Ini tulisan Musa. Saya ulangi, ini tulisan Musa. Melkisedek di ayat 18. Raja Salem. Dia hanya katakan Raja Salem. Membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah. Yang maha tinggi. Dia imam, tapi dia juga raja. Dia raja dan dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Mari sekarang kita bisa melihat Ibrani pasal 7 ayat 1 mulai. Sebab Melkisedek ini yang dibicarakan di Kejadian 14 tadi adalah Raja Salem, betul. Dan imam Allah yang maha tinggi, betul. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, yaitu Kedorlaomer bersama dengan sekutunya, dan memberkati dia, Abraham. Kepadanya pun
Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Betul. Seperti Kejadian 14 tadi. Menurut arti namanya. Perhatikan baik-baik. Menurut arti namanya. Melkisedek adalah pertama-tama, artinya adalah raja kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Stop dulu. Abraham dalam hal ini masih Abraham, bisa mengenali ciri-ciri dan karakteristik seorang imam Allah. Dan Abraham bisa mengetahui otoritas dan kuasa ilahi yang ada pada Melkisedek, bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai imam. Jadi Abraham mengetahui otoritas dan kuasa ilahi Melkisedek. Selama hidupnya Abraham, dia tahu itu. Alkitab 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru melukiskan bahwa Melkisedek dikenal sebagai Raja Salem. Dan saudara bisa lihat sini. Ada sesuatu yang tidak ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian ini. Dan Musa sangat jeli, tajam, untuk menyingkapkan siapa Melkisedek ini sebenarnya. Dia yang mengikuti keimamatan yang kekal. Meskipun dia hanya sebagai imam, bukan imam besar. Tapi dia mengikuti keimamatan yang kekal ini. Siapa dia ini? Saudara akan bisa melihat betapa luar biasanya Allah. Dia mau saudara sebagai gerejanya hidup dalam keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Betapa luar biasanya Melkisedek ini. Karena namanya dipakai sebagai aturan Melkisedek. Keimamatan yang kekal, keimamatan Kristus, menurut aturan Melkisedek. Mari kita lihat dalam Ibrani ini. Rasul Paulus atau Rabi Saulus menguraikan kepada jemaat orang Ibrani tentu mengenai asal-usul Melkisedek. Jadi, dengarkan baik-baik. Dia katakan begini. Menurut arti namanya, pertama-tama dia adalah Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem. Nah, boleh saya berikan kepada saudara satu ungkapan untuk menjelaskan tentang raja ini. Raja Salem dan Raja Kedamai itu raja yang tidak memiliki kerajaan secara fisik. Tapi itu adalah julukan buat Melkisedek. Saya ulangi. Raja kebenaran tidaklah memiliki suatu area fisik, istana, dan benteng-benteng kerajaan, dan area otoritasnya dia. Tapi itu adalah julukan. Kalau saudara bertemu dengan seseorang, dia selalu menipu dan berbohong. Tentu saudara akan mengatakan, ini raja bohong nih. Raja pembohong. Ini raja penipu. Jadi itu adalah julukan di orang Israel. Julukan ini adalah untuk memberikan rasa hormat. Jadi Melkisedek menurut Paulus ini diberi julukan sebagai seorang raja kebenaran, raja damai. Artinya dia dikenal semasa hidupnya selalu melakukan
kebenaran. Dan kebenaran itu memerintah hidupnya. Dia dikenal. Dan dia juga dikenal. Mempunyai damai dengan Allah. Damai dengan orang lain. Dia tidak punya konflik. Ini yang luar biasa. Berarti kuasa Allah, hidupnya Allah itu berkuasa atas hidupnya dia. Jadi saya ulangi apa yang dijelaskan. Jadi Rabi Saulus ini, saya lebih senang untuk mengatakan Rabi Saulus karena ini tulisan kepada jemaat Ibrani, orang-orang Ibrani. Itu mengatakan mula-mula dia adalah disebut Raja Kebenaran. Ini julukan. Dan juga Raja Salem, ini julukan Raja Damai artinya. Kemudian ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, berarti dia manusia. Bukan berarti saudara tidak berbapa dan tidak beribu. Dia adalah kelompok malaikat. Tapi ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Lihat apa yang dilakukan dia di bumi. Dia menyongsong di lembah Syawe. Tidak memiliki garis keturunan imam. Itu maksudnya. Mengapa? Karena Ibrani 5, 6, 7, 8, 9. Paulus, Rabi Saulus sedang menulis tentang keimamatan Harun juga. Yang keimamannya atau imam itu diturunkan melalui garis keturunan. Di sini juga dikatakan Yesus adalah imam besar yang berasal dari suku Yehuda. Bapaknya tidak ada dari garis keturunan imam. Itu maksudnya. Jadi Yesus adalah imam besar berasal dari suku Yehuda. Bukan Harun. Kalau Harun bapaknya harus imam besar. Harun itu imam besar. Maka kepada Gerson menjadi imam besar pengganti. Dan seterusnya. Selalu imam besar. Imam-imam juga harus dari keturunan mereka. Yesus imam besar. Padahal Yusuf dan Maria bukan imam. Itu maksudnya. Dia tidak berbapa. Tidak beribu. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal. Dia tidak ditabiskan. Kau menjadi imam. Dan hidupnya tak berkesudahan. Betul, kekekalan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Betul, Yesus adalah anak manusia. Dia dijadikan sama dengan anak Allah. Wah. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu kepada saudara. Yesus berdoa dengan ratap tangis. Dan doanya didengar. Di Ibrani 5 ayat 7 sudah lihat pada tayangan. Karena kesalehannya. Abraham juga berdoa untuk Lot. Saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Kejadian 19 ayat 22, 33. Tapi yang berbeda adalah Yesus turut merasakan kelemahan daripada saudara. Dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Sekarang kita akan merujuk. Dari penjelasan Rasul Paulus ini. Siapa sebenarnya Melkisedek ini? Dia dikenal. Bahkan diberi julukan sebagai, saya ulangi, sebagai imam Allah yang maha tinggi. Saya sudah sampaikan kepada saudara.
bahwa keimamatan yang kekal itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini dijadikan oleh Allah. Sudah ada. Dan kita dapati ada seorang yang akhirnya dijuluki Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera. Dia hidup bahkan dalam aturan keimamatan yang kekal itu. Sehingga dia dijuluki adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang harus saudara pahami. Kita akan mencari tahu siapakah Imam Melkisedek ini. Kita harus tahu. Siapa dia? Karena dia jauh. Abraham mengenali dia. Berarti dia lahir sebelum Abraham. Dia lahir sebelum Abraham lahir. Dia diakui sebagai Imam Allah yang Maha Tinggi. Jauh sebelum Abraham ada. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya ingin memberikan satu garis besar yang gampang. Yang mudah. Untuk mengidentifikasikan karakteristik seorang imam di hadapan Allah adalah. Yang pertama, adanya perkenanan Tuhan dalam diri seorang imam. Dan seorang imam itu, dia mampu untuk membawa idenya Tuhan, rancangannya Tuhan, untuk menutupi dosa umat. Itu cirinya. Menutupi dosa. Perkenanan Tuhan, dan untuk menutupi dosa. Yang kedua, saudara bisa lihat itu, dia memberkati. Dia memberkati. Dan yang ketiga, selain dia memberkati, dia menyatakan tentang rencana Allah, destiny-nya Allah. Destiny ilahi yang dimiliki Allah untuk kehidupan manusia. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa Melkisedek ini? Jadi kita kesampingkan, dia raja yang gak memiliki pasukan. Saya ulangi, dia raja yang gak memiliki pasukan. Karena itu hanya julukan. Raja kebenaran, Raja damai sejahtera. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Apa tujuannya? Saya ulangi. Apa tujuannya di kitab Kejadian? Saya ulangi. Apa tujuan dan maksudnya di kitab Kejadian? Apakah tujuannya Musa dan maksudnya Musa menulis silsilah di Kejadian 5 dan Kejadian pasal yang ke-9. Bukan 9. Kejadian pasal yang ke-11. Dengan silsilah dan umur. Apa tujuannya? Apakah tujuannya Musa supaya memenuhi? Supaya Israel bisa memahami. Supaya saudara bisa mengerti. Bibit, bebet, bobot. Siapa yang di atas saudara sebelumnya? Saudara mengikuti siapa sebelumnya? Bukankah seperti itu? Kita lihat saja. Di Kejadian pasal 5. Di situ disebutkan tentang silsilah keturunan daripada Adam sampai kepada Nuh. Di Kejadian 5. Mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Sampai ayat 32.
Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian ini dilanjutkan lagi oleh Musa dengan menulisnya di Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11. Ayat 10. Tadi kan dibilang Nuh sudah berumur 500 tahun, dia memperanakan Sem, Ham. Inilah keturunan, Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Ini lanjutan. Kadang-kadang banyak orang dan saudara juga termasuk di dalam. Apa kegunaannya umur-umur ini? Apa kegunaannya? Apa maksud Tuhan? Mengapa Musa hanya memenuhi? Pusing. Kasih tahu aja, anak yang Sem adalah Arpaksad ini, dan seterusnya, anak seterusnya. Tapi dia sebutkan tentang umur. Dan termasuk di dalamnya di Kejadian 11, tentang kelahirannya Abram. Nah, kita kembali dulu. Saya ingin kita bermain cantik dalam pemahaman. Saya ingin kita bermain cantik dalam pemahaman. Kita kembalilah dulu untuk bisa melihat di Kejadian pasal ke-14. Kita lihat ulahnya Abram. Di Kejadian 14, ketika Abram bertemu dengan Melkisedek. Lihat. Abraham. Lihat. Menundukkan dirinya. Berarti dia menghormati Melkisedek sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Berarti sang imam ini. Berarti perhatikan baik-baik. Abraham bisa mengidentifikasikan atau mengkualifikasikan bahwa di depannya adalah imam Allah yang Maha Tinggi, Melkisedek. Mengapa? Karena di Kejadian 12, karena di kejadian sebelumnya ditulis oleh Joshua, di Joshua 24, Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim dan Abram memenuhi panggilannya. Berarti Abram mengidentifikasikan, mengenal Melkisedek sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Bukan hanya dari mulut ke mulut. Bukan hanya dari kesaksian orang-orang. Tapi rohnya juga menyatakannya. Dia melihat bahwa ini julukan. Ini Raja Kebenaran. Ini Raja Damai Sejahtera. Ini imam Allah yang Maha Tinggi. Aku patut memberikan 1/10. Dan memberikan rasa hormat kepada dia. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini sangat penting. Ketika engkau memenuhi dalam ketaatan, memenuhi panggilan, rohmu makin sensitif, makin peka. Kau tahu siapa yang berbicara kepada engkau. Siapa yang akan berbicara atas nama Tuhan? Kau akan tahu. Mari kita lihat lagi. Tujuannya apa Musa menulis kitab-kitab itu? Oke. Mari kita akan lihat dan saya akan berbicara pada saudara. Ketika selesai air bah, manusia di bumi ini hanya tinggal 8 orang saja. Dan kemungkinan Arpaksad memang lahir. Ataupun, setelah air bah.
Arpaksad sebenarnya bukan anak nomor 1. Tapi kemungkinan ada anak yang lahir di dalam bahtera. Jadi mungkin 9 orang. Bagaimana Allah menunjukkan suatu keimamatan itu masih terjadi? Masih ada. Karena keimamatan itu harusnya dipelihara dalam kehidupannya manusia. Mari saya ajak saudara. Saya ingin supaya saudara membuka Kejadian 5 dan Kejadian 11 tentang umur-umur manusia itu. Nuh berusia 500 tahun, maka Sem lahir. Kita langsung saja pada kesimpulannya. Apakah Nuh ini adalah imam Allah yang maha tinggi Melkisedek itu? Saya mau beritahu pada saudara. Waktu Nuh mati. Saya ulangi, waktu Nuh mati. Maka usia Abraham baru 60 tahun. Berarti bukan Nuh. Mengapa? Karena Abraham dipanggil. Saya ulangi. Abraham dipanggil. Dari Haran. Keluar dari rumah bapaknya. Itu pada saat usia. Pada saat berusia 75 tahun. Saya ulangi, pada saat 75 tahun. Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dan Nuh sudah mati. Meskipun Alkitab mengatakan di Kejadian 6, Nuh seorang diri yang benar. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi ternyata yang bertemu di lembah Syahwe yang disebut dengan Melkisedek itu adalah julukannya adalah Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera, bukan Nuh. Perhatikan ini baik. Lalu kita menunjuk pada anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ham berbuat dosa. Karena dia melihat ketelanjangan bapaknya. Lalu dia menceritakan kepada Sem dan Yafet. Dan dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Maka kemudian apa yang dilakukan? Perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh di Kejadian 9 ayat 18 dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Nuh ketika dia sudah sadar. Ini penting buat kita. Kita langsung saja untuk menemukan siapa Melkisedek ini. Sehingga Abraham bisa mengidentifikasikan ketika bertemu langsung dia melihat ada dimensi keimamatan Allah dalam diri Melkisedek ini. Siapa dia? Nuh bukan. Sekarang tinggal pada 3 orang. Anaknya. Siapa mereka itu? Sesudah itu, mari kita baca di Kejadian. Kita harus perlu mengeliminasi setiap orang. Karena terlalu banyak 3. Kejadian 9 ayat 19. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka, inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling
berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayah. Ingat, ini cerita ditulis oleh Musa. Dan Musa tahu bahwa meskipun dalam hukum Taurat kita tidak boleh melihat aurat ayah kita. Aurat ibu kita. Aurat istri daripada ayah kita. Itu ditulis ribuan tahun kemudian. Hampir 1000 tahun kemudian. Yang menulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Dia mengambil itu. Bahwa tindakan Sem ini. Dia mengambil firman yang hidup. Hukumnya Allah. Tidak mau melihat itu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Padahal Ham itu bukan anak bungsu. Ham itu anak nomor 2. Tapi sekarang dibilang bungsu. Siapa yang menulisnya? Musa. Dia tahu ini kemunduran. Jadi Ham tidak mungkin imam Allah yang mati gitu. Meskipun dari keturunan Ham. Itu Babel. Raja yang berkuasa. Di Babel. Orang perkasa. Tapi lihat. Rasul Paulus langsung menetralisirnya. Tidak. Melkisedek itu raja julukan. Raja kebenaran, raja damai sejahtera. Bukan raja yang memiliki kerajaan. Memiliki istana, memiliki benteng, memiliki pasukan. Yang berperang. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya. Berkata, lihat, terkutuklah Kanan. Padahal yang mentertawakan dia Ham. Bapaknya tidak dikutuk, tapi anaknya. Terkutuklah Kanan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudaranya. Lagi katanya. Wow. Lagi katanya. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Bukan Sem yang dipuji. Tapi Nuh orang yang benar ini. Melihat hidupnya Sem. Dia melihat siapa dalam hidupnya Sem? Allah! Dimensi Allah! Nyata pada hidupnya Sem. Makanya dia kata, terpujilah Tuhan Allah Sem. Karena dia melihat dimensi Allah nyata menjadi dirinya Sem. Jadi Nuh tetap benar. Dia tidak memuji Sem. Karena Sem bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia memuji tetap Allah. Allah nyata dalam diri Sem. Tapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem. Yafet diluaskan tempat kediamannya. Tempat dia berkehidupan. Tapi tetap dalam kemah Sem. Ini sudah menunjuk mengarah. Bahwa Sem bertingkah laku dalam suatu keimamatan. Dia bertingkah laku seperti seorang imam. Yang memiliki kemah. Di mana kehidupan di dalamnya. Itu ada orang lain. Dan mereka akan menjadi diberkati. Tapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Sekarang kita masuk kepada Kejadian 5 dan kejadian nyambung ke Kejadian 11 tentang umur-umur. Saya ingin mempermudahnya. Dan akhirnya kita bisa menangkap tujuan Musa. Membuat dan maksudnya Musa menulis itu. Supaya saudara menemukan. Siapa Melkisedek itu. Supaya saudara tahu. Siapa yang hidup dalam keimamatan yang kekal. Sepanjang umurnya itu. Nuh melihat kepada Sem. Dengan tindakannya itu dia melihat Allah Sem. Dia melihat Allah. Dimensinya Allah. Pada dirinya Sem. Perhatikan baik-baik. Saya akan mulai jelaskan kepada saudara. Tentang Kejadian 5. Tentang umur-umur. Dan keturunan. Kejadian 11. Umur-umur dan keturunannya. Perhatikan ini.
Nuh berusia 500 tahun, maka Sem lahir. Itu ada di Kejadian 5. Dan saya sampai melihat pada Kejadian 11. Sem berusia 390 tahun. Saya sudah hitung bolak-balik. Maka Abram lahir dari Terah. Jadi Abram baru mulai start umur 0. Ketika Sem berusia 390 tahun, maka Abram lahir dari Terah. Dan pada saat Abram lahir, umur Nuh itu sudah 890 tahun. Dan pada umur 950 tahun, 60 tahun kemudian, Nuh mati, Abram berusia 60 tahun. Nah, perhatikan ini. Abram mati umur 175 tahun. Abram mati pada saat berumur 175 tahun. Pada saat itu Sem masih hidup. Dia berusia 565 tahun. Jadi gampang, 390 tambah 175. Barulah 35 tahun kemudian, berarti lebih dulu mati Abraham daripada Sem. 35 tahun kemudian, Sem mati. Bukankah hidup Sem ini yang menampilkan dimensi Allah dalam dirinya? Nyata, dilihat oleh Nuh. Orang benar. Dilihat oleh Nuh. Orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bukankah Abraham adalah orang yang dipanggil Tuhan dan orang benar? Orangku yang benar hidup oleh iman. Abraham diakui sebagai bapak orang percaya. Sekarang saudara sudah bisa melihat. Berarti Abraham memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan melalui kemampuan rohnya dia. Sama seperti Nuh. Siapa Melkisedek ini? Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang luar biasa. Berarti Sem masih hidup ketika Ishak lahir. Karena pada saat Ishak lahir, Sem berusia 490 tahun. Dan Ishak mati di usia 180 tahun. Ishak lahir, Sem berusia 490 tahun. Lalu, Ishak mati, usia 180 tahun. Saya mau beritahu pada saudaraku. Kalau 490 ditambah dengan 180 tahun. Berarti Sem mati. Saya ulangi, Sem mati lebih dulu daripada Ishak. Tapi terpujilah nama Tuhan. Musa menunjukkan. Saya ulangi, Musa menunjukkan. Yakub lahir saat Sem berusia 550 tahun. Dia masih hidup sampai Yakub berusia 50 tahun. Baru dia mati. Saudara tentu masih ingat. Suatu hari Yakub di Kejadian 28. Dia berjumpa dengan Tuhan di Betel. Dia menantang Tuhan di sana. Dan dia berkata, kalau engkau bisa membawa aku sukses dan memberikan pakaian dan roti,
maka pilar ini, batu ini akan menjadi tiang rumah Tuhan. Dan aku berjanji akan memberikan 1/10 kepada yang semua yang kuperoleh kepadamu. Sama seperti Abraham. Mengapa? Karena Yakub tahu akan ada orang-orang, imam-imam. Karena keimamatan menurut aturan Melkisedek, itu keimaman negara, itu tersedia oleh Allah. Dan Allah akan menunjukkan kepada siapa dia akan menyalurkan persepuluhannya. Jadi tujuan daripada Musa menulis hal ini adalah sehingga saudara dapat melihat hubungan antara Melkisedek. Apakah itu Sem? Tapi yang jelas bukan Nuh. Yang jelas bukan Yafet. Yang jelas bukan Ham. Melkisedek dengan Abraham. Mengapa hubungan ini penting? Karena saudara udah baca di Ibrani pasal 7 tadi. Karena asal usul keimamatan itu sangat penting sekali. Nanti saya tunjukkan kepada saudara ketika bercerita tentang keimamatan Lewi. Ya. Nah, kita lihat sekarang tingkah lakunya. Nuh memberkati Sem, Ham, dan Yafet. Dan itu berkat yang datang daripada Tuhan. Dan pada saat yang sama, karena Nuh setelah memberkati Ham, maka dia tidak akan mengutuk Ham, tapi keturunannya. Jadi Nuh memberkati Sem dengan pujian mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Sem. Dia melihat Allah telah memberkati Sem dengan melihat karakteristik yang nyata dalam hidupnya Sem yang dilihat ketika dia masih hidup. Tidakkah orang lain juga bisa melakukan itu? Kalau kau percaya ada keimamatan yang kekal. Orang lain melihat karakteristik imam Allah. Karakteristik dimensi Allah ada pada hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Nuh terakhir yang memberkati Sem, Ham, dan Yafet. Dan Sem ini adalah imam Allah yang maha tinggi Melkisedek. Saudara bisa bayangkan. 400 tahun kemudian. Atau lebih. Atau 300 tahun kemudian. Setelah mereka keluar dari Batra. Abraham diberkati oleh Melkisedek. Ini menunjukkan bahwa keimamatan daripada menurut aturan Melkisedek ini tidak berdasarkan usia. Berarti hanya orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan yang bisa mengidentifikasikan bahwa Melkisedek ini adalah imam Allah yang maha tinggi. Sekali dia memberkati, maka berkat itu tidak akan pernah bisa ditarik kembali lagi. Kejadian 27. Kejadian 27. Ayat 33 ini tentang Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat. Serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Maksudnya sebelum Esau datang. Jadi ini adalah Yakub bersama dengan Ribka yang menipu. Dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Perhatikan. Inilah suatu gambaran bahwa kekuatan dan efek daripada
Pentabisan. Saya ulangi, pentabisan. Saya ulangi, pentabisan. Keimamatan yang kekal itu. Ini dilakukan oleh Ishak. Lihat ayat 37. Lalu Ishak menjawab Esau, kata, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Ketika dia sudah memberkati Yakub. Jadi telah kuangkat dia tuan menjadi atas dirimu Esau. Kau telat sih. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Yaitu termasuk kau. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku. Ayo merengek-rengek. Akhirnya dia diberkati juga. Dia menangis, meraung-raung. Lalu akhirnya Esau memberkati dia. Dia bilang, kau akan hidup dari pedangmu. Dan kau akan menjadi hamba adikmu. Ayat 40. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nuh memberkati memberkati Sem. Dan itu adalah dimensinya dia. Dimensinya Allah. Saya ulangi, dimensinya Allah. Yang menjadikan dia imam Allah yang maha tinggi. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengidentifikasikan, seperti kayak Nuh bisa mengidentifikasikan Allah ada dalam diri Sem. Jadi saudara bisa lihat, maksud dari tidak berbapak, tidak beribu, itu adalah berbicara tentang di garis keturunannya. Dia bukan keimamatan yang diturunkan secara lahiriah dari anak biologis. Tapi dia menunjukkan, di Ibrani 7 ayat 2 itu menunjukkan bahwa dia bukanlah malaikat. Dia adalah makhluk spiritual. Karena Sem adalah manusia. Jadi dia bukan makhluk malaikat. Dia tidak berbapak, dia tidak beribu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak sama dengan keimamatan Harun dan Lewi. Wow. Tadi saudara lihat. Saudara, tentang keimamatan Harun dan Lewi ini. Luar biasa sekali. Mari kita lihat sekarang. Saudara akan lihat Esra pasal yang ke Esra pasal yang kedua. Ketika dilakukan pencatatan, mereka kembali ke Yerusalem. Ayat 61. Dan dari antara kaum iman, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperisi seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Ini yang dimaksudkan Paulus. Tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi selalu diperiksa. Apakah dia berbapak seorang imam, beribu seorang imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah. Bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Itu adalah kehormatan buat seorang imam. Sampai ada seorang imam yang bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Saudara bisa lihat lagi dalam Nehemia pasal yang ke-7. Nehemia pasal yang ke-7. Hampir sama. Nehemia ini sampai di Yerusalem. Ayat 64. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah. Bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim.
Perhatikan keimamatan Harun. Lewi. Selama 10 generasi, apa yang tertulis daripada Esra dan Nehemia. Dari pihak ayahnya. 10 generasi ke atas. Lalu kemudian dari pihak ibunya, diperiksa 5 generasi ke atas. Ini yang dimaksudkan oleh Rabi Saulus dalam kitab Ibrani. Apakah dalam 10 generasi ke atas dari pihak ayah, laki-laki, terjadi perkawinan campur antara non-Yahudi dengan Yahudi? Kalau terjadi, dia nggak sah. Lalu kemudian 5 generasi ke atas. Saya ulangi, dari garis pihak ibu. Apakah terjadi kawin campur di atas-atasnya? Dari neneknya, nenek-neneknya, terjadi kawin campur. Kalau ada dalam catatan, tidak layak untuk menjadi imam. Berbeda imam-imam menurut peraturan Melkisedek atau dari Sem ini. Tidak membutuhkan persyaratan demikian. Saudara mungkin ragu apa yang saya bilang. Dan ada lagi perbedaan yang tadi saya mau sampaikan kepada saudara. Nuh memberkati Sem. Dan melihat berkat Allah ada pada diri Sem. Dan itu akan disalurkan kepada yang lain. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Baru sekian 300 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, dia memberkati Abraham. Tapi dalam keimamatan Harun, mari kita buka Bilangan pasal yang ke-4. Kita cepat saja, saudara. Wow, jangan sia-siakan hidupmu. Allah menyediakan keimamatan Melkisedek. Mari kita baca. Bilangan 4 ayat 3. Kalau kau baca ini tentang Bani Kehat atau diantara Bani Lewi. Ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. 30 tahun sampai 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Lompat lagi ayat 23. Itu orang-orang yang bisa menjadi imam, menjadi pelayan dari Bani Lewi. Kemudian ayat 23. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan sebagai imam. Ayat 30. Kemudian kita lihat ayat 30. Ya betul. Ayat itu, catatlah mereka berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Ayat 35 sama saja. Kemudian kita lihat sekarang Bilangan 8. Mulai dari ayatnya yang ke 24. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Sehingga tak usah ia bekerja lebih lama. Kok yang tadi 30 tahun sampai 50 tahun? Kok ini 25 tahun dan pensiun umur 50 tahun? Pensiun sebagai imam. Rupanya, kalau saudara temukan lagi, di ayat lainnya, dikatakan, pada umur 25, mereka sudah mulai dilatih 5 tahun lamanya. Umur 30 tahun, mereka selesai magang. Dan mereka bisa aktif menjadi imam definitif.
Wow, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi keimamatan, saya ulangi, keimamatan Harun itu memiliki batas usia. Hanya 20 tahun, 20 tahun pelayanan. 30 sampai 50. Tapi keimamatan Melkisedek, menurut aturan Melkisedek, ratusan tahun kemudian, apa yang ada pada dirinya, dimensi Allah, dia bisa teruskan kepada Abraham. Dia bisa teruskan kepada yang lain. Dan sifat daripada berkat tersebut, sekali berkat tersebut dianugerahkan oleh si pemberi berkat, penyalur berkat, itu akan tetap berlanjut sampai pada hari tua orang itu. Tidak bisa dibatalkan. Makanya saudara bisa lihat. Di Lukas pasal 3 ada hal yang menarik sekali. Silsilah Yesus dimulai dari sampai Adam. Ini untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang yang diberkati bukan dari jalur Bani Lewi, suku Lewi. Berarti mereka hidup menurut keimamatan yang kekal. Daud memberkati Salomo. Kemudian siapa? Yakub memberkati anak-anaknya. Ishak memberkati Yakub dan Esau. Abraham memberkati Ishak. Sem memberkati Abraham. Jadi tidak selalu harus berdasarkan ini berbeda. Aturan Melkisedek berbeda dengan kitab imamat. Makanya dia disebut Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera. Itu julukan. Wah. Jadi Sem yang disebut adalah Imam Allah yang maha tinggi dari Melkisedek ini adalah gambaran awal daripada figur daripada Yesus Kristus. Makanya disebutkan urutannya. Dari Yesus Kristus sampai kepada Adam. Karena keimamatan itu sudah ada di situ. Kristus itu adalah, saya ulang, Kristus itu adalah benih Allah. Makanya dikatakan Adam itu disebut adalah anak Allah. Jadi Kristus itu adalah benih Allah. Saya mau beritahu sekarang saudara. Menyambungnya kepada apa yang Tuhan maksudkan ini. Di Kejadian pasal 7. Mari kita lihat dulu Lukas pasal 3. Saya semangat sekali. Ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Wah, anak Allah. Allah sedianya berupaya. Sedianya berencana untuk menjadikan Adam itu menjadi anak buat dia. Walaupun dia adalah anak manusia. Lihat sekarang. Lukas pasal yang ke-1. Tentang Yesus. Lihat sekarang. Lukas pasal yang ke-1 tentang Yesus. Kelahiran daripada Yesus Kristus. Mari kita lihat sama-sama. Ketika malaikat berbicara kepada Maria. Dia bilang, ayat 30, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Untuk menegaskan dia dari Yehuda.
Anak Allah yang maha tinggi. Mari kita buka sekarang. Kejadian 14. Ayat 18. Kejadian 14. Ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 32. Dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana caranya, kata Maria? Engkau akan diturun atasmu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab tanpa dari dimensi Allah yang maha tinggi itu turun, maka tidak mungkin. Saya ulangi, tidak mungkin Yesus bisa menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dan siapa yang telah terjadi ini? Sem! Dia dikenal oleh Abraham sebagai imam Allah yang maha tinggi. Dari mana dia peroleh? Nuh melihat itu. Nuh melihat bukan berkat biasa seperti yang biasa Allah lakukan. Itu berkat Allah yang maha tinggi. Wow. Luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan mau tunjukkan pada kita? Imam Allah yang maha tinggi. Ini yang Tuhan mau tunjukkan pada kita. Dan saya, sebelum kita berdoa, ini penting buat kita, bahwa keimamatan itu tersedia bagi gerejanya. Tapi jangan sampai saudara salah. Lihat Markus pasal 5. Ayat yang ke-7. Ini di Gerasa. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kalau Yesus adalah imam besar, anak dari imam besar, anak Allah yang maha tinggi. Dan dia yang berkata, di dalam Matius pasal yang ke-16. Saya ulangi, Matius pasal yang ke-16. Dia berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Menurut saudara, dia akan membangun dengan dimensi yang mana? Dimensi yang sudah dimiliki oleh dia, yaitu keimamatan yang kekal. Mengapa? Saya akan melihat 2 ayat sebagai hubungannya. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat 8 dan 9. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gereja harusnya hidup dalam keimamatan yang rajani. Apa itu keimamatan rajani? Mari kita lihat sekarang Keluaran pasal 19 ayat 6. Ini tentang rencana Allah dari awal. Keluaran 19 ayat yang ke-6. Tuhan berencana buat Israel. Dan rencananya tidak pernah bisa batal. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam. Sama toh. Dengan 1 Petrus 2 ayat 10 tadi. Dan bangsa yang kudus.
Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Itu rencana Allah. Wow, ini luar biasa sekali. Ini menjadi pedoman buat kita. Ini menjadi kekuatan buat diri kita. Saya mau beritahu pada saudaraku. Mengapa? Saya ulangi sekali lagi. Mengapa? Mengapa keimamatan? Saya ulangi, keimamatan daripada Melkisedek ini, ataupun menurut aturan Melkisedek ini, lebih luhur, lebih tinggi dari keimamatan lain. Mengapa? Ini penting untuk saudara bisa pahami. Dan saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara. Sebab tanpa engkau bisa mengetahui apa keunggulannya, praktisnya dalam kehidupan, ini akan menjadi pengetahuan belaka buat hidup saudara. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Berarti orang di luar sana akan bisa melihat dimensinya Allah yang membuktikan bahwa saudara hidup dari keimamatan yang kekal yang Allah telah sediakan dan saudara hidup di dalamnya. Berarti saudara mengerti sekarang tujuan Musa menulis. Musa menulis itu ratusan tahun, 400 tahun lebih. Tentang silsilah itu. Apa yang sudah terjadi? Tujuannya adalah supaya saudara menemukan. Apa yang telah terjadi pada diri Sem. Mari saja kita membacanya. Apa yang terjadi pada dirinya Sem. Di ayat yang ke 26. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Allah meluaskan. Allah yang akan mengerjakan tempat kediamannya. Bernaung dalam kehidupannya. Di bawah apa? Keimamatan yang kekal. Melkisedek. Di bawah apa? Dalam dimensinya Allah. Sem yang dilihat oleh Nuh sudah nyata pada dirinya. Sem anaknya. Tidakkah engkau lihat? Yesus mengatakan, kau terang dunia. Orang harus bisa melihat dimensi Allah. Mengapa orang tidak bisa melihat dimensi Allah yang maha tinggi di dalam hidup saudara? Mengapa? Karena kau hidup dalam berbagai macam keimamatan menurut keyakinanmu. Kau dikondisikan menurut kondisi ini, aku hidup dalam keimamatan ini. Yang penting lakukan firman Tuhan. Tidak. Keimamatan itu tidak berbicara tentang firman Tuhan yang berbelat-belit. Dan hari ini, saudara akan benar-benar dibukakan oleh Tuhan. Mata saudara dibukakan oleh Tuhan. Bahwa benih Allah yang ada pada diri saudara, itu hanya cocok. Benih lahir baru pada hidup saudara, itu hanya cocok. Supaya saudara hidup dalam keimamatan Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek. Supaya apa? Supaya dimensi Allah itu nyata di luar. Dan saudara bisa memberkati orang-orang. Bahkan dikatakan kamu akan menjadi bangsa yang kudus.
kerajaan para imam. Tujuannya apa? Dengan kerajaan imam, kau bisa membawa bangsa-bangsa yang lain yang bukan hanya dari keturunan suku Lewi saja kepada Tuhan. Jadi berarti ini menggenapi Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Aku menyediakan kamu satu keimamatan yang sehingga mudah engkau bisa mewujudkan. Menjadikan semua bangsa itu murid. Bukan menjadi orang percaya. Murid. Amin. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih. Karena engkau berbicara kepada kami. Dan kau menunjukkan niatanmu sendiri Tuhan. Saudara, buka tanganmu. Karena saya akan sampaikan niatannya Allah. Allah ingin mewujudkan dirinya sebagai Allah yang maha tinggi. Lewat hidupmu. Sama seperti Nuh menemukan dan melihat. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Yang dia puji adalah Tuhan dan yang dipuji adalah Allah. Tapi dia lihat itu pada diri Sem. Dia lihat itu pada hidup saudara. Terimalah saat ini juga. Karena Allah berniat seperti itu. Untuk mewujudkan dirinya. Lewat hidup saudara. Sehingga tampil. Sehingga banyak orang bisa melihat. Dan mengidentifikasikan siapa saudara. Saudara adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Berarti saudara dibangun oleh Kristus. Anak Allah yang maha tinggi. Yaitu imam besar menurut peraturan Melkisedek. Yaitu keimamatan yang kekal. Terimalah saat ini juga Tuhan. Terimalah. Itu niatan Allah. Dia mau kerjakan itu. Dia mau nyatakan itu. Sebab itu milikilah keyakinan yang teguh. Oh, Allah telah menyediakan semuanya itu. Dan karena Allah berniat untuk itu menjadi terwujud dalam hidup saudara. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.